Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, kita jumpa lagi hari ini Minggu 12 Februari 2023. Kita memasuki hari Minggu biasa yang ke-6 dalam penanggalan liturgi gereja. Renungan kita ambil dari Injil Matius bab 5 ayat 17 sampai dengan ayat 37. Yesus mengajarkan sesuatu yang berasal dari Allah. Yang pertama adalah kita melihat kata reformasi. Reformasi artinya artinya kembali, formasi artinya bentuk. Jadi kembali pada bentuk asalnya. Itu kata yang ingin kita dalami, reformasi. Dalam Injil pada hari ini Yesus mereformasi segala sesuatu yang kurang pas, sesuatu yang kurang pada tempatnya, sesuatu yang tidak sesuai atau tidak selaras dengan ajaran-ajaran iman, dengan tradisi ataupun dalam norma-norma umum. Maka Yesus mereformasi, bukan menghilangkan atau meniadakan. Bahkan Yesus pun mengatakan, tidak satu iota pun akan kuhapuskan dari hukum Taurat. Ini titik berangkat kita, titik permenungan kita. Maka dalam setiap pengajarannya, Tuhan Yesus tidak pernah menghilangkan sesuatu yang sudah ada, yaitu ajaran agama atau tradisi-tradisi yang sudah berkembang, sesuatu yang baik. Tetapi ada kadang-kadang ajaran agama atau tradisi yang kurang pas tadi dengan apa yang dimaksud oleh sabda Tuhan dalam kitab suci. Kadang-kadang orang menafsirkan secara pribadi atau orang menangkap kurang sempurna atau kurang pas, sehingga dengan demikian dalam pelaksanaannya itu justru mengalami hambatan-hambatan. Dalam pelaksanaannya itu kadang-kadang justru tidak selaras dengan apa yang dikehendaki oleh sabda Tuhan ataupun oleh tradisi yang berkembang. Saudara-saudariku yang terkasih, sahabat Lentera Sabda yang terkasih, ajaran agama dan tradisi tidak pernah bertentangan sesungguhnya dengan kehendak Allah. Namun kadang-kadang agama dan tradisi itu kadang-kadang dipolitisir, sehingga kadang-kadang justru bertentangan, seakan-akan bertentangan, bahkan dibuat bertentangan. Dalam gereja Katolik, dalam ajaran Katolik, kita diajarkan supaya menghormati tradisi, karena kita berangkat dan hidup dari tradisi kita masing-masing. Ada tradisi-tradisi yang baik dan ada tradisi-tradisi yang perlu diperbaiki, ya, pelaksanaannya ataupun perwujudannya. Maka pada hari ini Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk melihat, mencermati dengan teliti apakah praktek-praktek kehidupan beriman kita sungguh sesuai, sungguh selaras dengan sabda-sabda Tuhan, ataupun tradisi-tradisi iman yang kita laksanakan selama ini, apakah itu sungguh-sungguh membangun iman kita atau jangan-jangan menghambat iman kita. Ya, misalnya saya beri contoh, kita di Indonesia itu punya tradisi peringatan arwah 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1 tahun, 1000 hari, ya. Nah, itu semua tradisi yang diangkat oleh gereja supaya memperkuat dan memperkaya iman kita. Namun kadang-kadang ada orang-orang tertentu justru kadang-kadang terbelenggu oleh tradisi ini. Misalnya saya beri contoh, peringatan 40 hari misalnya. Orang merasa peringatan 40 hari itu harus pas pada harinya yang ke-40. Bahkan kalau bisa juga jamnya juga harus pas. Nah, ini kan sebetulnya membelenggu kehidupan kita bersama. Ya, tradisi itu sudah baik, tetapi jangan sampai kita justru dibelenggu oleh tradisi tadi. Kalau misalnya kita tidak bisa merayakan secara pas misalnya 40 hari, maka kita mesti berani misalnya menggeser hari yang ke-41 misalnya. Saya beri contoh yang lebih ekstrim misalnya.
peringatan 40 hari meninggalnya keluarga kita itu jatuh pada Jumat Agung. Padahal pada hari Jumat Agung itu tidak ada misa misalnya, karena kita sedang berfokus pada kematian Kristus yang disalib. Maka tidak ada perayaan-perayaan, sakramen-sakramen yang dirayakan pada hari Jumat Agung. Maka mestinya kita berani menggeser sampai misalnya ke hari Senin, atau setidak-tidaknya misalnya hari Minggu malam setelah Paskah. Itu misalnya sebagai contoh bagaimana kita fleksibel terhadap tradisi yang mendukung kehidupan iman kita. Nah, pada hari ini Tuhan Yesus juga mereformasi supaya praktek-praktek kehidupan beragama yang salah menurut tradisi itu harus diperbaiki. Misalnya pada Matius bab 5 ayat 43 sampai 44. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi Tuhan Yesus justru menyempurnakan apa yang sudah ada, praktek-praktek kehidupan iman dan tradisi yang berkembang. Namun Yesus ingin meningkatkan lebih dalam lagi. Maka tadi kita mendengarkan sabda yang ekstrim. Kalau orang kata ada sabda yang mengatakan bencilah musuhmu, maka Yesus mengajarkan kasihilah musuhmu. Dan semuanya itu tentu untuk membangun kehidupan iman kita, supaya iman kita semakin berkembang. Jangan sampai kita dibelenggu dan juga kekeh terhadap apa yang sudah menjadi suatu habit, menjadi suatu kebiasaan dalam hidup kita. Maka kita diajarkan untuk berani keluar dari zona aman. Kita berani mengubah sesuatu yang lebih baik. Tentu pengubahan itu harus ada dasarnya, tidak sembarangan, tidak asal suka-suka saya, tetapi justru harus didasarkan misalnya pada sabda Tuhan. Kalau Yesus mengubah tadi sabda Tuhan tadi dalam kitab Taurat, bencilah musuhmu tetapi kasihilah musuhmu, itu tentu didasarkan oleh ajaran Yesus ajaran Yesus sendiri, yaitu ajaran tentang cinta kasih. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, marilah kita bersyukur kepada Tuhan, kita selalu diberi inspirasi dan berkat yang melimpah dalam kehidupan kita untuk mewujudkan sabda-sabda Tuhan semakin hari semakin mendalam, dan akhirnya kita boleh bersatu dengan Kristus. Tuhan memberkati.